Wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, dalam kalimat ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kosakata bagi orang yang sedang berjalan untuk menuntut ilmu itu dengan kata salaka. Terdapat beberapa yang mengandung arti berjalan dalam bahasa Arab, yaitu ada salaka, masya, sara, safara, atau zahaba. Maknanya orang yang menuntut ilmu ketika sudah berada di tengah-tengah perjalanan atau salaka, ia juga berpegang kuat-kuat. Dalam konteks ini, dia harus memegang kuat niat yang ada di dalam jiwanya. Dia pun tidak akan berhenti di tengah jalan meski dihatang 1000 halangan. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu jika kita bersungguh-sungguh mempunyai niat untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan mempermudah jalan kita menuju surga. An Ibni Abbas yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. La yarfa'ullahu alladhina utul ilma 'alal ladhina amanu bidarajat. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Dorimi nomor 356. Nah, hadis ini menjelaskan tentang mereka yang beriman, beramal saleh dan memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Bukan hanya karena ilmu yang dimiliki, tetapi juga karena amal dan pengajarannya kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Nah, dalam hadis ini memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain yaitu jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, maka ilmu yang kita miliki itu bermanfaat bagi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meninggikan derajat kita, terutama untuk orang yang beriman dan beramal saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id dami alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi wa li muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'id dami wa huwa junub. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 239 dan Muslim nomor 282. Hadis tersebut menunjukkan larangan kencing di air yang tergenang karena dapat menyebarkan najis dan menimbulkan penyakit. Bisa jadi juga yang memanfaatkan air tersebut adalah yang kencing itu sendiri, dan haram hukumnya jika air tersebut memudaratkan yang lain, dan jika tidak digunakan maka hukumnya makruh. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut ada nilai kebersihan, terutama dalam hal beribadah. Kita harus menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan najis agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyatu nafasa fil ina ayyunafakhu fihi. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniupi gelas. Hadis riwayat Ahmad 1907, Tirmizi 1808 dan disahihkan oleh Syuaib al-Arnaud. Nah, hadis tersebut berisi tentang larangan meniup makanan atau minuman, karena dalam hal kimia apabila kita menghirup asap yang ditimbulkan dari minuman yang kita minum, maka akan timbul zat kimia berupa asam karbonat. Zat kimia tersebut dapat berpotensi menyebabkan penyakit jantung. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita harus selalu menjaga kesehatan, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dilarang meniup makanan atau minuman yang masih panas, karena uap yang dihasilkan tersebut dapat memicu naiknya keasaman pada makanan dan juga penyakit jantung. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yurisu gursan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan wa ma suriqu minhu lahu shadaqah wa ma
wa ma akalas sabu'u minhu fa huwa lahu shadaqatun wa ma akalat tayru fa huwa lahu shadaqatun wa la yarza'uhu ahadu illa kana lahu shadaqah. Artinya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, dan apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seseorang yang mengurangi buah dari pohonnya, melainkan akan bernilai sedekah bagi yang menanamnya sampai hari kiamat. Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri At-Targhib wa Tarhib Minal Hadisi Syarif, Darul Fikri 1998. Nah, makna hadis ini adalah bahwasanya seorang muslim manapun yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu salah satu makhluk hidup memakan tanaman itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun dia nanti sudah mati. Amalannya akan terus mengalir untuknya selama tanaman dan tumbuhan itu tetap ada. Dan nilai yang terkandung di dalamnya itu, kita dianjurkan untuk bercocok tanam serta bertani, karena bercocok tanam mengandung banyak kebaikan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk agama dan dunia. Jika sebagian tanaman itu dimakan, maka akan menjadi sedekah bagi kita. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibatim ra'atun fi hirwatin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha nar la hiya at'amatha wala saqatha idha habasatha wala hiya tarakatha taqulu min khashashil ard. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disisa karena kucing yang dikulungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, di mana dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, hadis ini menjelaskan tentang seorang wanita yang menyiksa seekor kucing, kemudian sampai meninggal, dan karena itu dia masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan untuk berdampingan satu sama lain, tidak untuk disakiti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan mengambil manfaat dari binatang dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, tidak dengan cara menyakiti. Begitu pula dengan kucing. Kucing boleh dipelihara sebagai penyenang dalam rumah atau sebagai hiburan, akan tetapi dalam memelihara harus disertai dengan tindak menyayangi dan berbuat baik kepadanya, dengan memberinya makan dan minuman serta tempat tinggal yang layak. Juga tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang mengganggu atau menyakiti kucing tersebut. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu kita sebagai manusia harus menyayangi hewan, karena hewan juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik pada hewan seperti memberi makan, tidak menyakiti dan saling mengasihi sangat dianjurkan, karena dengan kebaikan tersebut juga bisa mendatangkan pahala yang besar bagi kita sebagai umat muslim. Haddatsana Ibnu Numarin haddatsana Abi haddatsana Abdul Malik an Ata'in Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam min muslim min risu wursan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatu wa ma akalas sabu minhu fahuwa lahu sadaqatun wa ma akalat tayru fahuwa lahu sadaqatun wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim dan Ibnu Khalaf, keduanya berkata, telah menceritakan kepada Ra'uh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abdul Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam sebatang pohon atau tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh binatang buas, burung atau sesuatu yang lain, kecuali hal itu bernilai pahala atau sedekah baginya. Sahih Muslim 2902 dan nomor 1552 pada Syarh Sahih Muslim.
Nah, pada hadis ini menjelaskan tentang dorongan kepada manusia untuk menghijaukan lingkungan. Dengan semakin berkurangnya hutan menjadikan ketersediaan suplai air yang berkualitas, udara yang sehat dan segar berkurang, erosi, abrasi, pantai, banjir, longsor dan sejumlah kerusakan alam lainnya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas hutan. Hutan bahkan dipandang sebagai paru-paru bumi. Untuk menjaga dan memperbaiki kembali hutan yang telah rusak harus diusahakan penanaman kembali. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kita sebagai manusia harus melestarikan alam, dimulai dari hal yang paling sederhana yaitu menghijauan atau menanam tanaman di sekitar lingkungan. Karena dengan bercocok tanam, bumi akan hijau kembali dan terhindar dari bencana alam yang merugikan kita semua. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittam min syawalin kana kasiyamid dahr. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164 atau hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Nah, pada hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai puasa Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari setelahnya pada bulan Syawal seperti puasa selama setahun penuh. Nah, hal ini menjelaskan bahwa pahala seorang muslim yang melaksanakan kedua jenis puasa tersebut sebanding dengan pahala seorang muslim yang melakukan ibadah puasa dalam setahun. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu hadis ini mengajarkan kita untuk rajin berpuasa Ramadan karena hukumnya itu wajib, dan puasa 6 hari setelahnya di bulan Syawal karena pahala yang didapat seperti kita berpuasa setahun penuh.